Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki. Pak Sariman dikenal sebagai sosok sederhana di desanya. Setiap pagi, dia bangun lebih awal dari matahari untuk mempersiapkan gerobak ikan segarnya. Dengan langkah perlahan, dia melewati tanah, sawah, dan perbukitan kecil yang memisahkan desanya dari desa-desa tetangga. Pak Sariman bukanlah orang yang suka mengeluh, meskipun hidupnya penuh kesulitan. Dia percaya bahwa kerja keras akan selalu membawa berkah. "Saroh, kamu yakin ini cukup untuk makan sebulan?" tanya Pak Sariman kepada istrinya sambil menatap tumpukan uang receh di dalam kotak kayu kecil. "Kalau cukup hemat pasti bisa," jawab istrinya, yang biasa disapa Bu Saroh, sambil tersenyum lemah. Meskipun dia terlihat optimis, kegelisahan tidak dapat disembunyikan dari sorot matanya. Hari itu, dagangan Pak Sariman sedang sepi pembeli. Sudah hampir setengah hari dia berkeliling, namun belum ada pembeli yang menyambangi gerobak tuanya. Terik matahari yang panas membuat langkahnya gontai dan berat. Saat senja mulai menyapa, Pak Sariman memutuskan untuk mencoba jalur baru di tepi hutan. Dalam pikirannya, dia berharap ada pelanggan baru di sana. Hutan di pinggir desanya bukanlah tempat yang asing, tapi jalan itu jarang dilalui karena dianggap terlalu sepi. Istrinya sebenarnya pernah memperingatkan, "Jangan terlalu jauh masuk hutan, Pak. Banyak cerita aneh soal tempat itu." Namun terkadang, kebutuhan bisa mengalahkan rasa takut. Dengan sisa tenaganya yang sudah lemah, Pak Sariman mencoba peruntungan di jalan baru itu. Langkahnya pelan tapi pasti. Roda gerobak tuanya bergerak pelan, sesekali terguncang oleh akar pohon yang ada di jalanan. Matahari tenggelam dan bayang-bayang panjang pohon mulai menyelimuti. Pak Sariman terus melangkah maju. Dia berpikir, tidak ada salahnya dengan melangkah lebih jauh masuk ke hutan. "Esok pasti lebih baik," gumamnya pelan. Pak Sariman tidak tahu bahwa perjalanan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Pak Sariman terus melangkah di jalanan setapak yang tertutup bayangan pohon. Udara mulai dingin dan suara dedaunan yang tadinya gemerisik kini mulai sunyi. Bahkan suara burung malam pun tak terdengar. Tiba-tiba kabut tipis muncul dari tanah, seperti asap yang merayap perlahan. Pak Sariman berhenti sejenak mencoba memahami arah jalannya. Namun dengan cepat, kabut itu menebal menutupi jalan setapak yang dia lalui. "Ini jalannya kemana ya?" gumamnya sambil mendorong gerobaknya pelan. Semakin dia berjalan, semakin dia merasa tersesat. Pohon-pohon tampak sama, seolah memutar Pak Sariman dalam lingkaran. Kabut yang dingin membuat tubuhnya menggigil. Saat dia berpikir untuk berbalik arah, suara yang asing terdengar. Suara itu samar seperti suara gamelan yang dimainkan dari kejauhan. Bunyi gong yang berirama berat disusul dengan suara saron terdengar semakin jelas seiring langkahnya. "Ada pesta perayaan," bisiknya dalam hati. Dia merasa lega. Jika ada orang, berarti dia bisa bertanya jalan keluar dari hutan ini. Dengan penuh harap, dia mengikuti suara gamelan tersebut. Langkahnya semakin cepat meski kabut masih menyelimuti. Semakin dekat dengan suara itu, semakin aneh rasanya. Suara gamelan halus tapi tidak teratur, seperti ada irama yang tidak selesai. Sesekali dia mendengar suara orang tertawa di sela bunyi musik. Bulunya meremang, tapi rasa penasarannya lebih kuat. Di tengah jalan yang samar oleh kabut, Pak Sariman melihat sesuatu di kejauhan, seberkas cahaya temaram seperti dari lampu minyak. Cahaya itu berpendar menciptakan bayangan yang bergerak-gerak, seperti obor yang dipegang orang banyak. Dengan hati-hati, Pak Sariman terus melangkah. Suara gamelan semakin keras, dan kini dia bisa mendengar suara orang bercakap-cakap, meski bahasanya terdengar asing di telinganya. Jalan setapak yang tadinya terlihat biasa mulai berubah. Di kanan dan kiri ada deretan pohon yang tampak aneh. Batangnya sangat lurus dan hitam, dan daun-daunnya bergerak meski tak ada angin. Orang-orang ini pakai bahasa apa? Batinnya. Sekalipun rasa takut mulai muncul, rasa penasaran membuatnya terus maju. Dia tidak tahu bahwa setiap langkahnya semakin membawa ia ke tempat yang bukan dunia manusia. Pak Sariman terus mengikuti jalan setapak hingga kabut perlahan mulai menipis. Di hadapannya tampak sebuah pemandangan luar biasa. Sebuah desa kecil terlihat, dengan sebuah pendopo besar yang memancarkan cahaya kuning keemasan. Tempat suara gamelan berasal. Orang-orang di desa itu berpakaian tradisional mengenakan kain batik dan kebaya yang tampak seperti dari zaman kerajaan dulu.
Beberapa dari mereka menoleh ke arah Pak Sariman, tersenyum ramah seolah menyambut tamu kehormatan. Pak Sariman terkejut. "Bapak tahu nama saya?" Pria tua itu tersenyum. "Tentu saja, kami sudah menunggumu." Pak Sariman hanya bisa terpaku. Lelaki tua itu menggiringnya masuk ke dalam pendopo besar. Di dalam, suasana terasa sangat megah namun sekaligus mencekam. Dinding-dinding pendopo dipenuhi ukiran indah, namun jika diperhatikan lebih lama, ukiran itu tampak seperti wajah-wajah orang yang sedang menjerit. Di tengah ruangan, terdapat meja panjang yang penuh dengan makanan lezat, dari buah-buahan, daging panggang, hingga piring-piring berisi ikan-ikan segar yang terlihat menggoda. "Silakan, duduklah, Pak Sariman." Pria tua itu menunjuk kursi di ujung meja. Pak Sariman ragu-ragu, namun rasa lapar dan lelah membuatnya mengiyakan. Saat dia duduk, orang-orang yang sebelumnya berada di luar mulai memasuki pendopo, satu persatu. Mereka duduk di kursi lain, mengelilingi meja panjang tersebut. Mata mereka yang tadi ramah kini tampak kosong, bahkan dingin. Pak Sariman mencoba untuk tidak mempedulikan hal itu. Dia mengambil sebuah apel merah besar dari piring di depannya. Namun saat hendak menggigit, dia melihat bahwa buah itu mengeluarkan cairan merah seperti darah. "Astaga!" serunya sambil menjatuhkan apel tersebut ke meja. Orang-orang di sekeliling meja mulai tertawa pelan, namun suara tawa itu tidak seperti tawa manusia. Mereka berbunyi seperti gema, berat dan bergema di seluruh ruangan. Pak Sariman bangkit dari kursinya, tubuhnya gemetar. "Apa yang kalian inginkan dari saya?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria tua berjanggut panjang itu mendekat. "Kami hanya ingin membantu, Pak Sariman. Anda adalah orang yang kami pilih untuk membawa kesejahteraan bagi desa kami," katanya sambil tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi yang terlalu runcing untuk ukuran manusia. Pak Sariman mundur perlahan, tubuhnya mulai dipenuhi keringat dingin. Ia merasa harus segera pergi dari tempat ini. Namun saat dia mencoba melangkah keluar dari pendopo, pintu yang tadi terbuka lebar kini menghilang. Yang tersisa hanyalah dinding kayu penuh ukiran wajah-wajah itu. "Lepaskan saya!" teriaknya. Orang-orang di dalam pendopo berdiri serentak, tubuh mereka tampak memanjang, kulit mereka berubah menjadi kelabu, dan mata mereka bersinar merah. Pria tua itu tertawa kecil. "Tidak ada jalan keluar, Pak Sariman. Anda sudah menjadi milik kami." Pak Sariman memutar tubuhnya dengan cepat, mencari celah untuk melarikan diri. Namun, dinding kayu penuh ukiran itu seperti hidup, bergerak perlahan seakan mengunci setiap jalan keluar. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi punggungnya, sementara orang-orang di dalam pendopo mulai melangkah mendekat, tubuh mereka melayang tanpa menyentuh lantai. "Jangan mendekat," teriak Pak Sariman, suaranya parau penuh ketakutan. Namun, makhluk-makhluk itu tak peduli. Mereka terus mendekat, mengeluarkan suara mendengung seperti lebah raksasa. Pria tua berjanggut panjang tetap berada di tempatnya, hanya mengamati dengan senyum menyeramkan di wajahnya. "Pak Sariman, kau dipilih. Ini adalah kehormatan." "Saya tidak butuh kehormatan apapun dari kalian," teriak Pak Sariman, menggenggam keranjang ikan segar yang masih ada di gerobaknya sebagai senjata. Saat makhluk pertama mencoba meraihnya, dia mengayunkan keranjang itu dengan sekuat tenaga. Namun alih-alih melukai, tubuh makhluk itu hanya berubah menjadi kabut hitam sejenak, lalu kembali utuh seperti semula. Pak Sariman sadar bahwa dia tidak akan bisa melawan mereka dengan cara biasa. Ia berusaha mengingat doa-doa yang pernah diajarkan oleh almarhum kakeknya. Dengan tergagap, dia mulai melafalkan doa tersebut. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Namun, suara tawanya semakin keras, dan doa itu seperti tak berpengaruh apa-apa. "Doamu tidak akan menyelamatkanmu di sini, Pak Sariman," ujar pria tua itu, mendekat dengan langkah pelan namun pasti. "Ini adalah dunia kami. Dunia di mana aturan manusia tidak berlaku." Di tengah keputusasaan, mata Pak Sariman menangkap sebuah benda kecil di lantai pendopo. Itu adalah sebuah pisau belati tua, berkilauan redup di bawah cahaya obor. Dengan cepat, ia meraih pisau itu, berharap itu dapat menjadi penyelamatnya. Namun, saat ia menggenggam pisau tersebut, ukiran wajah-wajah di dinding mulai mengerang, dan suara-suara itu memenuhi ruangan seperti ratapan. Makhluk-makhluk itu terhenti sejenak, seolah terganggu oleh keberadaan pisau tersebut. Pak Sariman memanfaatkan momen itu untuk menyerang, menusukkan pisau ke arah pria tua berjanggut. Namun, sebelum pisau itu mencapai tubuhnya, pria tua itu hanya mengangkat tangannya, dan pisau itu terlempar begitu saja dari genggaman Pak Sariman. "Kau benar-benar keras kepala,"
Pak Sariman, pria tua itu menghela napas, meskipun senyumnya tak pernah hilang. Kami sebenarnya hanya ingin membuatmu nyaman. Tapi jika kau menolak, kami harus memaksamu. Ujar pria tua itu. Tiba-tiba, ruangan itu berguncang hebat. Lantai kayu di bawah kaki Pak Sariman mulai retak, dan dari celah-celah itu muncul asap hitam pekat. Asap itu bergerak seperti makhluk hidup, melingkari kaki Pak Sariman dan menariknya perlahan ke bawah. Tidak! Tolong jangan, teriaknya, berusaha melawan tarikan tersebut. Saat tubuhnya hampir sepenuhnya tenggelam, Pak Sariman mendengar suara yang familiar, suara istrinya, Bu Saroh. Pak, bangun. Jangan menyerah, suara itu terdengar jauh, seperti datang dari balik kabut tebal. Pak Sariman, kembalilah, kau belum selesai di dunia ini. Pak Sariman memejamkan mata, mengumpulkan sisa kekuatannya. Dia berteriak sekuat tenaga, aku tidak akan menyerah, aku akan kembali ke keluargaku. Teriakannya menggema, dan tiba-tiba, tarikan asap hitam itu melemah. Pak Sariman membuka matanya. Dia tak lagi berada di pendopo menyeramkan itu. Ia terbaring di tengah jalan setapak yang ia lalui sebelumnya, tubuhnya penuh keringat dan tanah. Matahari pagi sudah mulai terbit, dan kicauan burung menggantikan suara gamelan mengerikan itu. Gerobaknya masih di sampingnya, dengan ikan segar yang tampak utuh di atasnya. Namun, sesuatu terasa berbeda. Di tangan kanannya, ia masih menggenggam pisau belati tua yang ia temukan di pendopo. Pisau itu kini tampak seperti barang antik biasa, tanpa kilauan aneh seperti sebelumnya. Pak Sariman bangkit perlahan, tubuhnya terasa berat. Dia memandang ke arah hutan, di mana kabut yang sama masih menyelimuti pepohonan. Ia tahu bahwa apa yang ia alami bukanlah mimpi. Tapi yang lebih penting, ia selamat. Dengan langkah gontai, ia mendorong gerobaknya kembali ke desa, bertekad untuk tidak pernah kembali ke hutan itu lagi. Namun, saat dia tiba di rumah, sesuatu terasa salah. Desa itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada anak-anak bermain. Bahkan rumah-rumah tetangganya tampak kosong, seperti telah ditinggalkan bertahun-tahun lamanya. Saroh, panggilnya, berharap istrinya akan menyambutnya dari pintu depan. Pintu rumah itu terbuka perlahan, berderit seperti jarang disentuh. Pak Sariman masuk, menemukan rumahnya dalam keadaan yang tak terawat, penuh debu dan sarang laba-laba. Bu Saroh, ini aku, Pak Sariman, dia berteriak, namun tidak ada jawaban. Ruangan itu kosong, hanya ada bayangan dirinya di cermin tua di ruang tamu. Saat dia menatap bayangan itu, dia terkejut. Sosok di cermin itu bukan dirinya. Itu adalah pria tua berjanggut panjang dengan senyum menyeramkan yang sama seperti di pendopo. Pak Sariman menjerit, namun suara jeritannya lenyap dalam kesunyian. Dia baru sadar bahwa dia tidak pernah benar-benar kembali. Pak Sariman adalah milik mereka, selamanya. Pak Sariman merasa tubuhnya dingin seperti diterpa angin malam tanpa henti. Cermin tua di depannya memantulkan sosok pria berjanggut putih panjang, dengan senyum menyeramkan yang menghantui ingatannya. Dia menggelengkan kepala, mencoba mengusir bayangan itu dari pikirannya. Ini tidak nyata, serunya, namun gema suaranya sendiri terasa aneh, seperti ditelan keheningan rumah yang kosong. Pak Sariman berjalan keluar rumah, berharap menemukan jawaban di desa yang kini tampak seperti desa mati. Semua pintu tertutup rapat, dan jalanan berdebu seperti tidak pernah dilalui siapapun selama bertahun-tahun. Angin membawa suara-suara samar, seperti bisikan yang berasal dari jauh. Di antara suara-suara itu, dia mendengar tawa kecil yang mengingatkannya pada orang-orang di pendopo. Pak Sariman memutuskan kembali ke hutan. Meskipun rasa takutnya masih besar, dia merasa bahwa jawabannya ada di sana. Pisau belati tua yang masih digenggamnya kini menjadi satu-satunya alat yang membuatnya merasa sedikit aman. Langkahnya pelan, tetapi pasti, menuju jalan setapak tempat ia sebelumnya tersesat. Kabut tipis masih menyelimuti hutan itu, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa berat, seolah-olah setiap napas yang diambilnya mencuri sebagian kecil dari kekuatannya. Saat memasuki hutan, suara gamelan kembali terdengar, namun kali ini lebih halus dan teratur. Irama musik itu seolah memanggilnya, menariknya lebih dalam. Pak Sariman berhenti sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Aku harus menemukan jawabannya. Jika tidak, aku akan terjebak selamanya, gumamnya. Ia melangkah lebih dalam, mengikuti suara gamelan yang semakin jelas. Setelah beberapa lama berjalan, ia melihat sebuah batu besar di tengah jalan setapak. Batu itu penuh dengan ukiran yang aneh,
seperti simbol-simbol kuno yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Di atas batu itu, ada sebuah cahaya kecil yang berpendar, seperti api lilin yang melayang-layang. Pak Sariman mendekati batu itu dengan hati-hati. Ketika dia menyentuh permukaannya, sebuah suara berat terdengar, seperti datang dari dalam batu itu. "Mengapa kau kembali, manusia?" ujar suara itu. Pak Sariman terkejut dan mundur beberapa langkah. Dia memandang ke sekeliling, mencari asal suara itu, tetapi tidak menemukan siapapun. Aku ingin tahu siapa kalian dan apa yang kalian inginkan dariku," serunya dengan suara gemetar. Batu itu berpendar lebih terang, dan suara itu terdengar lagi. "Kami adalah penjaga keseimbangan. Dunia manusia dan dunia kami terhubung oleh batas yang rapuh. Kau telah melanggar batas itu," ujar suara itu lagi. "Aku tidak pernah berniat melanggar apapun. Aku hanya mencari jalan untuk menjual ikan," jawab Pak Sariman, hampir menangis. "Tidak ada yang datang ke tempat kami tanpa alasan," suara itu melanjutkan. "Kau dipilih karena hatimu yang murni, tetapi kini kau membawa sesuatu yang tidak seharusnya kau bawa." Pak Sariman memandang pisau belati di tangannya. "Pisau ini, apa artinya?" tanya Pak Sariman. "Itu bukan milikmu," suara itu menjawab. "Pisau itu adalah kunci yang menjaga perbatasan dunia kami. Dengan membawanya keluar, kau telah membuka pintu yang tidak seharusnya terbuka," lanjut suara itu. Pak Sariman merasa tubuhnya lemas. "Apa yang harus aku lakukan? Aku hanya ingin kembali ke keluargaku dan hidup tenang." Batu itu kembali bersinar, dan dari cahayanya muncul bayangan pria tua berjanggut panjang yang dia lihat di pendopo. Bayangan itu berbicara dengan suara yang sama. "Kembalikan pisau itu ke tempatnya, tetapi ketahuilah bahwa perjalananmu tidak akan mudah. Makhluk-makhluk dari dunia ini akan mencoba menghentikanmu," nasihat pria tua itu. Pak Sariman mengangguk meski rasa takutnya semakin besar. Dia tahu ia tidak punya pilihan lain. Dengan langkah berat, ia kembali menyusuri jalan setapak, mencari pendopo tempat ia sebelumnya bertemu dengan makhluk-makhluk itu. Semakin dalam dia masuk ke hutan, semakin aneh suasananya. Pohon-pohon tampak bergerak meski tidak ada angin, dan suara-suara dari balik semak terdengar seperti makhluk yang mengintainya. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu berwujud seperti manusia, tetapi tubuhnya penuh dengan sisik seperti ikan. "Kembalikan pisau itu," gera makhluk itu dengan suara yang berat dan menggema. Pak Sariman memegang pisau belati erat-erat. "Aku sedang berusaha mengembalikannya, biarkan aku lewat," bentak Pak Sariman tegas. Makhluk itu tidak menjawab, melainkan menyerang dengan cakar tajamnya. Pak Sariman menghindar dengan susah payah, lalu tanpa sadar mengayunkan pisau belati ke arah makhluk itu. Saat pisau itu menyentuh tubuhnya, makhluk itu menjerit dan berubah menjadi asap hitam yang segera lenyap. Pak Sariman terengah-engah. Dia menyadari bahwa pisau itu tidak hanya kunci, tetapi juga senjata yang bisa melindunginya. Dengan tekad yang semakin kuat, Pak Sariman melanjutkan perjalanannya, menghadapi berbagai makhluk aneh yang mencoba menghalanginya. Ada yang berwujud bayangan, ada yang terlihat seperti binatang buas, dan ada yang menyerupai manusia namun dengan wajah yang tidak sepenuhnya terbentuk. Pria tua berjanggut panjang sudah menunggu di tengah ruangan. "Kau kembali," katanya dengan nada puas. "Aku tahu kau tidak bisa lari dari takdirmu." Pak Sariman mengangkat pisau itu. "Aku hanya ingin mengembalikan ini dan pergi selamanya dari tempat ini," ujar Pak Sariman dengan nada melawan. Pria tua itu tertawa. "Kau pikir semudah itu? Mengembalikan pisau itu berarti kau harus membayar harga." "Harga apa?" tanya Pak Sariman, tubuhnya gemetar. "Jiwa manusia sebagai gantinya," jawab pria tua itu. "Kau atau seseorang yang kau sayangi harus tinggal di dunia kami selamanya," lanjutnya. Pak Sariman merasa dunia berputar. Ia tidak mungkin menyerahkan jiwa siapapun, apalagi dirinya sendiri. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke keluarganya jika tidak memenuhi syarat itu. Dalam kebimbangan, ia teringat doa-doa yang pernah diajarkan oleh almarhum kakeknya. Dengan hati yang penuh harapan, ia mulai melafalkan doa itu dengan suara lantang. Pria tua itu menyeringai. "Doa manusia tidak akan berpengaruh di sini," katanya dengan nada sombong. Namun, saat doa itu terus dilafalkan, pisau belati di tangan Pak Sariman mulai bersinar lebih terang. Cahaya itu menyebar ke seluruh ruangan, membuat makhluk-makhluk yang bersembunyi di bayang-bayang menjerit kesakitan. Pria tua itu mundur, wajahnya berubah menjadi wujud asli yang mengerikan, makhluk dengan tubuh kurus,
kulit abu-abu, dan mata merah menyala. Pak Sariman terus melafalkan doa, meskipun suaranya hampir habis. Cahaya dari pisau itu semakin kuat, hingga akhirnya memenuhi seluruh pendopo. Dalam sekejap, semuanya lenyap. Pak Sariman membuka matanya dan mendapati dirinya berdiri di tengah hutan, dengan sinar matahari pagi yang menerobos pepohonan. Pisau belati itu kini tampak biasa, tanpa kilauan apapun. Pak Sariman meletakkannya di atas batu besar yang dia temui sebelumnya, merasa bahwa dia telah memenuhi tugasnya. Dengan langkah berat, Pak Sariman kembali ke desanya. Kali ini, dia mendapati desa itu seperti sedia kala, penuh kehidupan dan kebahagiaan. Dia berlari ke rumahnya, dan istrinya, Bu Saroh, menyambutnya dengan pelukan hangat. Pak Sariman tidak pernah menceritakan apa yang dia alami kepada siapapun. Namun, Pak Sariman tahu bahwa hidupnya telah berubah. Setiap kali melewati hutan itu, dia selalu menghindar, membawa rasa syukur bahwa dia telah diberi kesempatan kedua untuk bersama keluarganya. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.